Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimatus Sholihah dengan NIM 21210101014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami media budaya Nick Stephenson. Apa tujuan memahami media budaya? Di sini mempertimbangkan teori dan penelitian media terkini dan perkembangan media baru. Lalu apa pentingnya media saat ini? Yang pertama, menurut Marxisme, penelitian komunikasi massa. Yang kedua, menurut Habermas, yakni budaya massa dan ruang publik. Yang ketiga, perspektif kritis dan penelitian audiens. Yang keempat, Marshall McLuhan, medium budaya. Yang kelima, Broadcast Blizzard, komunikasi massa dan pertukaran simbolik. Dan yang terakhir adalah media baru dan masyarakat informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Marxisme dan penelitian komunikasi. Pertama, menurut Raymond Weil, komunikasi panjang, yakni dalam tulisannya berisi kontribusi substansial untuk kritik sastra dan budaya dan teori politik komunikasi massa. Sedangkan dalam materialisme dan hegemoni budaya, penulis akan membuat hubungan lebih dekat. Selanjutnya, yakni pengertian Raymond Weil mengenai budaya material, televisi, dan pers, yakni sebagai upaya yang berkembang untuk mempresentasikan praktik budaya sebagai materi, yang terutama berkaitan dengan televisi. Analisis William bekerja pada 3 tingkatan. Yang pertama, hubungan sosial material yang menentukan perkembangan televisi. Yang kedua, analisis aliran ritme konten televisi. Dan yang ketiga adalah kritik terhadap asumsi yang melatar belakangi. Yang ketiga adalah Raymond Wilson mengenai dua komunikasi. Yang pertama adalah pengertian dasar, yang kedua konsep, yang ketiga demokrasi, dan yang terakhir adalah latar belakang. Selanjutnya, yakni penelitian komunikasi massa menurut Stuart Hall mengenai komunikasi massa dan hegemoni. Dalam tulisan teoritisnya terkait erat dengan tema-tema budaya, ideologi, dan identitas. Yang kedua, menurut Stuart Hall, adalah encoding dan decoding media wacana, mengambil lebih jauh dengan mengatasnamakan bahwa wacana memiliki makna dominan yang terstruktur. Makna pesan ideologis tergantung pada fakta. Yang ketiga adalah tentang inflasi wacana dan kritik yang berkaitan dengan lainnya. Selanjutnya adalah Habermas, budaya massa dan ruang publik. Pada teori Habermas, budaya adalah fenomena publik yang diproduksi secara intersubjektif, membantu menyediakan sumber identitas, sarana pertukaran sosial, dan rasa komunitas. Berikut beberapa titik buta yang berhubungan adalah: yang pertama, estetika populer; yang kedua, konteks penerimaan; yang ketiga, sejarah komunikasi; yang keempat, dimensi spasial ruang publik; yang kelima adalah kekuatan maskulin. Selanjutnya adalah perspektif kritis dalam penelitian. Menurut David Morley, menerapkan esai pengkodean atau penguraian kode yang terkenal pada tahun 1980 untuk rekap cepat. Selanjutnya adalah Johann Fichte tentang budaya populer adalah perbedaan antara bentuk-bentuk produksi yang disederhanakan secara instrumental yang menjadi ciri khas kapitalisme, makna produk oleh konsumen. Selanjutnya yang terakhir adalah teori audiens feminis, memperkenalkan politik yang bertujuan untuk mengkritik upaya untuk menormalkan perbedaan. Selanjutnya adalah Marshall McLuhan dan media budaya. Studi media menjelaskan tentang ruang, waktu, ledakan, dan hibriditas. Penyebaran modern bentuk-bentuk budaya telah secara radikal
strukturisasi parameter ruang dan waktu. Dari produksi surat bentuk komunikasi massa mengubah isi pengalaman kehidupan sehari-hari. Media teknis terus meningkat, dunia dipenuhi oleh kantor-kantor berita. Dampak radikal bentuk-bentuk komunikasi tersebut terhadap dimensi ruang, waktu, dan persepsi manusia merupakan motif dominan dari Marshall Luhan. Selanjutnya adalah postmodernitas komunikasi massa dan pertukaran simbolik. Menurut Baudrillard, yakni bersifat plural dan tidak dapat dikonseptualisasikan dalam satu kesatuan wacana. Dan kemudian berikut peta penting. Yang pertama adalah konsentrasi, fragmentasi, pelestarian, kemudian penolakan. Yang terakhir adalah media baru dan masyarakat informasi, yakni menurut Schiller, Castell, Filio, dan cyberfeminism. Yang pertama adalah media baru dan masyarakat informasi, perkembangan sejumlah perspektif provokatif dalam hal ini yang berusaha mengartikulasikan hubungan antara perubahan teknologi, globalisasi, dan gerakan sosial baru seperti feminisme sliber. Selanjutnya, ahli teori lain seperti Schiller, Ferriero telah memilih untuk berkonsentrasi pada beberapa fitur yang kurang progresif dari revolusi komunikasi yang baru. Perspektif seperti itu akan terus menemukan rumah di mana kekuatan pendorong di balik perkembangan komunikasi tetap menjadi kebutuhan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini adalah 3 paradigma riset. Yang pertama, teori sosial perspektif, di mana globalisasi budaya media yang cepat membuat kekhawatiran semacam itu semakin relevan. Yang kedua adalah teknologi komunikasi, bahwa ambisi fundamentalis dan separatis hampir pasti. Dan yang terakhir adalah figurasi budaya, di mana pembaikan dramatis akan nampak bersama kita secara rutin dalam mentalitas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.